Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan membahas materi tentang bahan ajar atau media 3 dimensi. Pengertian media 3 dimensi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik media 3 dimensi dalam pembelajaran. Sedangkan pengertian media 3 dimensi yaitu sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensional atau alat peraga yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga media tersebut mempunyai volume atau berbentuk isi. Sedangkan pemanfaatan media tersebut tidak perlu menggunakan proyektor, tetapi langsung dapat dilihat. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media 3 dimensi merupakan alat bantu guru untuk menyampaikan pelajaran terhadap siswa dengan menggunakan benda-benda tiruan di mana alat tersebut dapat diraba dan dilihat secara langsung. Materi yang kedua yaitu karakteristik media 3 dimensi dalam pembelajaran. Karakteristik dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, percakapan, maupun penciuman atau kesesuaiannya. Dan proses belajar secara umum, karakteristik media 3 dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa. Yang kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru. Yang ketiga, cara penyajiannya mudah tetapi membutuhkan perawatan. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang waktu dan indera. Yang kelima, menyajikan objek-objek secara diam. Yang keenam, lebih mahal dari kelompok grafis. Yang ketujuh, sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Yang kedelapan, sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individu. Yang kesembilan, praktis digunakan untuk semua ukuran ruang kelas. Dan yang terakhir, mampu menyajikan teori dan praktis secara terpadu. Selanjutnya, macam-macam media 3 dimensi dalam pembelajaran. Ada 2 model media 3 dimensi dalam pembelajaran, yaitu media benda asli dan media benda tiruan. Yang pertama di sini media benda asli. Media benda asli dapat dilakukan dengan widya wisata atau siswa mengamati objek secara langsung di lapangan. Kegiatan belajar ini dilaksanakan melalui kunjungan ke suatu tempat di luar kelas sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan akademis dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hal ini, siswa dapat diajak ke museum untuk mempelajari benda-benda yang ada di dalamnya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh antara lain adalah siswa memperoleh pengalaman langsung sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, membangkitkan minat belajar siswa, melatih seni hidup bersama dengan tanggung jawab bersama, menciptakan kepribadian dan komplit bagi guru dan siswa, mengintegrasikan pembelajaran di kelas dengan kehidupan dunia nyata. Namun demikian, terdapat pula kelemahan-kelemahannya seperti sulit dan mengatur waktu, memerlukan biaya dan tanggung jawab ekstra, serta objek wisata yang dikunjungi jarang memberikan peluang yang tepat dengan tujuan belajar. Yang kedua di sini, media benda tiruan. Media tiruan yaitu benda tiruan dari suatu benda asli yang dikarenakan alasan tertentu tidak dapat ditunjukkan aslinya, misalnya karena benda terlalu besar, terlalu kecil, rumit, tempat terlalu jauh, dan sebagainya. Dengan keterangan di atas, dalam model ini dibagi beberapa jenis atau beberapa macam. Yang pertama di sini model irisan, yaitu model yang menggambarkan bagian-bagian dalam dari struktur objek. Sebagai contoh adalah model irisan kulit manusia.
Model irisan lapisan-lapisan kulit bumi, model irisan gunung berapi, irisan bagian bumi, lapisan tanah, lapisan kayu, pohon dan sebagainya. Yang kedua, model penampang, yaitu memperlihatkan bagian sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaan diangkat untuk mengetahui susunan bagian di dalamnya. Selanjutnya, model perbandingan, yaitu model yang dibuat betul-betul memperhatikan perbandingan yang sesuai. Model tersebut mempunyai ukuran akurat dan sebanding dengan benda aslinya. Selanjutnya, model susun, yaitu model yang menggambarkan suatu objek di mana bagian-bagian dari objek tersebut dapat dilepas dan disusun kembali. Tujuan bagian-bagian tersebut dapat dilepas adalah untuk memperjelas tentang objek tersebut dan bila sudah sesuai dapat disusun kembali. Misalnya, susunan tubuh manusia yang dapat dipasang dan dilepas. Selanjutnya, model kerja, yaitu tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli. Gunanya untuk memperjelas dan pemberian materi kepada siswa. Beberapa contoh model kerja yang pertama yaitu alat-alat matematika, mistar, busur, derajat. Kedua, peralatan musik, biola, seruling, trompet, dan piano. Ketiga, mock-up, yaitu penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih rumit. Yang keempat, diorama adalah sebab pandangan 3 dimensi mini bertujuan untuk menggambarkan pemandangan sebenarnya. Model selanjutnya yaitu model globe, yaitu model penampang bumi yang dilukiskan dalam bentuk benda bulat. Globe adalah alat peraga yang tepat untuk menunjukkan negara-negara di dunia. Globe sangat memantau guru dalam pemberian pemahaman kepada murid tentang pembelajaran yang diberikannya. Selanjutnya, model padat, yaitu memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek yang seringkali membuat bagian-bagian yang membingungkan. Gagasan-gagasan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Kelebihan dan kekurangan bahan ajar atau media 3 dimensi. Menurut Sujono tahun 1992, kelebihan media 3 dimensi yaitu yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung. Yang kedua, penyajian konkret dan menghindari verbalisme. Yang ketiga, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Yang keempat, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Kemudian kelemahan media 3 dimensi yaitu yang pertama, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah. Yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya besar. Keempat, anak tunanetra sulit membandingkan